saya pernah punya salep jerawat gitu. Kalau diberi salep itu, jerawat itu bisa kempes. Jadi nanahnya, kalau ada nanah gitu ya, itu bisa hilang. Nanahnya bisa hilang, dicerna ulang, diserap tubuh gitu. Itu kan sel darah putih yang mati, terus dengan salep itu sel darah putih kita itu diserap tubuh kita kembali, diurai intinya begitu, hilang, jadi kempes. Jadi yang melendung karena nanah itu hilang, kempes gitu. Tapi kalau tidak diobati, dibiarkan saja, itu melembung sampai pecah itu kulitnya, sampai nanahnya keluar. Nah, cawan penuh itu begitu. Jadi semua orang tanpa kecuali itu punya cawan gitu. Makanya ini prinsip penting sekali. Kita semua orang yang menggunakan metode legal ground harus tahu cawan penuhnya untuk tiap kasus ya, untuk tiap kasus. Nanti kalian bisa menjelaskan kenapa saya menderita A, kenapa saya menderita C, kenapa saya kehilangan A, kenapa saya kehilangan B, karena cawan penuh ini. Ini cawan penuh. Begitu kalian kena deal menderita, oh cawan saya udah penuh. Makanya saya berusaha melakukan pencegahan supaya cawan kita nggak, ini cawan amarah Tuhan itu tidak penuh. Kalau bisa kosong. Karena kalau penuh mati gitu ya. Mentoknya bisa mati gitu. Ekonomimu mati, jiwamu mati, jasmanimu mati. Mentoknya kan jasmani mati ya. Kalau ekonomi mati, jiwa kita masih hidup, tubuh kita masih hidup, kita menderita. Kalau cawan penuh itu berkaitan jasmani kita mati ya sudah, the end gitu. Tapi kalau dakwaan tentang jasmaninya belum penuh, belum mati gitu ya. Tapi di bidang lain kita mengalami cawan penuh, ya kita kelenger, ekonomi yang kita mati, jiwa kita mati, pengen mati bahkan. Makanya ada orang stres pengen mati, kenapa? Ini ada cawan yang penuh. Gitu. Kita kena penyakit, gitu. Kita ada kerusakan genetik, itu cawan. Someday, suatu saat terjadi. Gitu. Kayak kemarin Bara habis ngelahiran, kan ada perubahan hormon lah katakanlah begitu. Itu sebenarnya bagian dari cawan ini, cawan jasmani, genetik ya kalau nggak salah ya itu. Jadi idealnya kalau menurut saya ya ini karena aku nggak bisa membuktikan, idealnya di Eden tidak ada yang seperti itu gitu. Itu kan bagian dari sakit bersalin sebenarnya. Jadi tubuh jasmani para ibu yang hamil itu kan sistem imunnya direndahkan, dikurangi. Supaya apa? Supaya bayinya hidup. Kalau sistem imunnya tetap sama, bayinya mati, diserang oleh sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi mau tidak mau ibu hamil itu memang harus ada penurunan sel imun, penurunan kemampuan imun. Makanya dijaga jangan sampai sakit. Jangan sampai terpapar karena kondisi imunnya bisa turun demi kehidupan sang bayi. Itu memang rumus dari genetika. Kayak implan itu. Bayi itu kan kayak implan. Jadi kalau implannya ditolak oleh tubuh, mati itu implan. Rusak. Tubuh kita rusak, implannya juga rusak. Bayinya juga rusak. Makanya itu bagian dari genetika. Tapi kalau dalam teori saya, seharusnya sakit bersalin tidak punya dampak buruk ke ibu. Itu teori saya. Jadi genetika yang originalnya Eden gitu. Tapi genetika kita sekarang, kode-kode program tubuh kita sudah tidak ada. Program perbaikan itu sudah nggak ada. Banyak kerusakannya. Makanya banyak gangguan-gangguan kesehatan, termasuk kanker. Kanker itu kan kerusakan genetik. Jadi kalau orang punya keluarga yang kanker, oh berarti dia genetiknya ada potensi rusak. Nah, kerusakan genetik. Jadi ya itu jawaban saya untuk Ayub ya. Jadi sama saja. Makanya Tuhan berkata jangan iri kepada orang fasik yang kok nampaknya tidak dihukum Tuhan. Jangan iri. Kenapa? Ini cawannya aja yang belum penuh. Karena seringkali mereka itu penuh bareng. Jasmaninya penuh, jiwanya penuh, rohani penuh. Ini mati kekal langsung. Jadi begitu dihukum, mati kekal. Di dunia tidak nampak dihukum. Di publik loh ya. Sebenarnya di privat kelihatan.
Misalnya ya, di publik oh kelihatan hidupnya enak, banyak uang, banyak istri, banyak pacar, banyak relasi, banyak koneksi, bisnisnya cepat banget berkembang. Itu di depan publik enak. Tapi di ruang privat sebenarnya ada gejala hukuman itu sudah ada. Stres, melakukan dosa, menipu, mafia misalnya. Itu di ruang privat muncul itu. Mungkin dia dikhianati orang, ditipu orang, ditusuk teman sendiri, ditipu bisnisnya. Itu gitu-gitu wujudnya. Nggak kelihatan karena itu ruang privat. Informasi itu tidak akan muncul di publik. Tapi hukuman itu sebenarnya sudah ada, cuman kalian aja yang nggak tahu. Ya, termasuk nanti dirasuki roh jahatnya itu kan kita nggak tahu. Gangguan mental karena kerasukan misalnya. Itu hukuman-hukuman di ruang privat yang kita nggak akan tahu. Makanya kalau Jeffrey tadi bertanya, kalau di ruang privat gimana? Ya nggak bisa. Saya tidak bisa menilai. Saya nggak ada infonya. Kecuali kesaksian dari Tuhan atau setan. Kadang setan juga bersaksi. Gitu. Yang saya tahu gitu ya. Jadi setan bersaksi terus akhirnya saya tahu, oh ya ada setan bersaksi. Makanya ketika Petrus atau Kefa ya, Simon Kefa, perhatikan Yesus berkata apa? Hai Simon, aku telah melihat setan menampi dirimu seperti gandum. Jadi setan bersaksi tentang Simon Petrus di hadapan Tuhan. Jadi setan ini mendakwa Simon Petrus supaya mengalami hukuman Tuhan gitu. Hukumannya apa? Ya mengkhianati Yesus itu. Terus meratap-ratapkan dia, menyesal dia. Itu ditampi seperti gandum itu kan diayak ya. Ditampi itu kan dipisahkan beras atau gandum yang besar dari yang kecil. Kalau di Jawa ada meniran gitu ya. Meniran itu kan beras-beras yang ukurannya kecil-kecil terus dibikin makanan kayak apalah ya, meniran itu ya kalau bahasa sini. Karena kalau dijadikan nasi sudah nggak bisa, kayak bubur itu nanti karena saking kecilnya. Ditampi itu begitu. Jadi kita dinilai, kita ditimbang. Kalau sampai kita kalah dengan timbangannya setan, ya nuwun sewu, goodbye gitu ya. Kita pasti kena. Makanya kalau legal ground 100% pasti kena. Kalau sudah cawan penuh ya. Mau kamu sudah berdoa, kalau sudah cawan penuh kena. Daud berdoa supaya anaknya nggak mati, tetap kena, mati. Bahkan pernah saya baca Yeremia, pernah dibilangin Tuhan, janganlah berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, karena bangsa ini akan aku hukum. Jadi ada doa yang ditolak langsung mentah-mentah oleh Tuhan. Doa pun jangan, doa belas kasihan jangan, doa minta ampun jangan. Karena Tuhan sudah memutuskan aku akan menghukum. Sama seperti Sodom dan Gomora. Abraham mau membela Sodom dan Gomora, ada batasnya, diberi izin. Tapi begitu izin 10 orang ini mentok, sudah. Tidak ada lagi. Tuhan itu pergi dari hadapan Abraham. Tidak mau dinego lagi jadi 5 orang. Itu makanya saya tidak akan membedakan antara orang benar dan orang fasik. Sama-sama ada cawannya. Cawannya penuh, bodo amat, semua kena. Nah, kita metode legal ground itu berusaha mengosongkan cawan murka ini, supaya kita nggak kena hukuman gitu. Kalau orang tidak mau, makanya tidak ada lagi dalih sebenarnya. Kalau ini sudah saya omongkan misalnya seperti ini, kemudian orang berdalih, saya kan tidak tahu. Loh, kamu sudah diberitahu. Kamu akan bisa berdalih gitu. Tetap kena hukuman gitu. Ya itu sih. Oke, silakan ada feedback dari Ayub atau pertanyaan lain. Gimana Ayub? Masih iri dengan orang fasik? Jelas.